warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Sekarang saya dari media Purnawirawan berada di rumah Pak Anindyo Darmanto. Beliau ini adalah Ketua LBH Purnawirawan TNI Polri yang susah banget mencarinya. Kebetulan beliau lagi ada di sini dan sangat mudah untuk ditemui, maka kita langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Pak Anin, mungkin bisa menyapa Warahmatullahi wabarakatuh. para pemirsa. Eh, Sahabat semua di seluruh tanah air dan juga khususnya masyarakat Purnawirawan Indonesia dan juga masyarakat umum ya, karena kemandunggalan kami tentunya tidak hanya pada Purnawirawan tapi juga pada masyarakat luas. Jadi ya seluruhnya kita ini bersatu, tidak hanya di lingkup Purnawirawan saja Pak Yuda. Jadi semua kita bersatu padu ya. Jadi Betul, kemandunggalan Purnawirawan dengan masyarakat itu senantiasa memang dipersatukan ya oleh LBH Purnawirawan TNI Polri ini dalam mengemban visi misinya kan melakukan perlindungan hukum bagi segenap tumpah darah Indonesia ya. Betul sekali. Dan juga sebetulnya tanpa disadari kami ini adalah ujung citra pemerintahan dalam bidang penegakan hukum ya kan. Hanya sekarang ini mungkin hukum agak tertinggal ya kan. Betul sekali Pak. Mungkin ada yang mengatakan ini kan bahasa halus saya, mungkin hukum kurang runcing ya dalam hal keadilan. Nah ini yang nanti akan dan harus ya kita perbaiki gitu. Siap. Nah teman-teman yang ada di rumah, ini mumpung sekali. Jadi beliau ini biasanya di Jakarta. Nah kali ini berada di Jawa Timur dan lebih tepatnya di Kota Malang. Jadi saya bersama dengan tim kameramen dan tim kreatif ini langsung menuju ke kediaman beliau di Jalan Bendungan Bening. Nah, ini sebenarnya rahasia, ini tidak boleh disampaikan, tapi saya sudah membocorkan, bukan begitu ya Pak Ani? Ya, jadi Ya. agar bening ya. Iya, Ya. supaya kita semua bening semua ini. Ya. Pak Anin, kalau kita mau ngomongin masalah hukum nih, kayaknya setiap hari ini makanannya Pak Anin ya. Masyarakat berkutat dengan hukum dan sebagainya. Tapi saya datang kemari nih Pak Anin, ini ada satu misi tertentu ini. Kami kepingin masyarakat juga kepingin nih pendapat dari Ketua LBH Purnawirawan TNI Polri tentang pemilihan presiden nih. 3 calon pemilihan presiden ini, presiden ini nampaknya semua bagus ya. Terlepas dari apa yang diomongkan orang begini begitu dengan media sosial begini begitu, tapi kita tidak membaca itu. Yang jelas di sini Pak Anin boleh dong menjabarkan sedikit strategi bagaimananya ya. Terutama di season pertama ini mungkin kita akan membahas tentang ini nih, Pak Prabowo dan Mas Gibran nih. Bagaimana ini Pak? Ya, ini karena medianya juga Purnawirawan Indonesia ya, media Purnawirawan Indonesia, sehingga yang ditanyakan tentu terutamanya adalah capres dari Purnawirawan ya. Ya betul. Nah, LBH Purnawirawan ini juga tentu tidak khususon ya atau spesifik kami ini mendukung yang Purnawirawan saja, tapi semuanya. Yes. Tapi karena topiknya ini diminta saya mengomentari tentang legend TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, maka ya saya akan memberikan pendapat ya tentang figur dan postur Pak Prabowo. Betul, betul ya. Nah, kalau saya menurut dari kacamata saya ya, yang mana kami juga menguasai hukum tata negara, memang popularitas Pak Prabowo ini sekarang lebih tren ya. Gitu ya, lebih tren waktu kalau kita mengacu ke tahun 2014 ya hingga saat ini ya Pak Jokowi itu memang trennya itu ada pada beliau tahun itu. Dan sekarang trennya memang ada pada Pak Prabowo. Ya, kalau saya lihat ada apa itu di jalan ya, mungkin reklame ya, yang mengatakan bahwa
eh, saiki wayahe Prabowo gitu Iya, ya. apalagi yang ngomong Pak Jokowi itu ya. Nah, Iya, yang iya. ngomong Pak Jokowi dan di Iya. mana-mana, sehingga karena saya ini juga belusukan kemana-mana ya untuk mengetahui aspirasi masyarakat dalam bidang tentunya masalah penegakan hukum ya, tapi masalah politik tentunya itulah karena tahun-tahun politik Iya, betul. ya. Jadi saya melihat masyarakat itu begitu kalau masyarakat Jawa, oh wis wayahe wayahe kan gitu. Nggih, nggih. Jadi memang popularitas Pak Prabowo itu cukup tinggi, Oh, elektabilitasnya. apakah itu berkaitan dengan prestasi-prestasinya kemarin atau mungkin berkaitan dengan kalau dari apa ini dari capres yang lain ini Pak Prabowo sudah pernah duduk di pemerintahan dalam arti di kementerian kan ya malah jadi menteri kan gitu. Apakah itu Pak Anin? Sebetulnya dikatakan prestasi, saya lihat ya, ini ya mohon maaf ya, karena kan saya harus objektif ya. Iya betul. Jadi kalau prestasi, ya. Kemudian saya lihat ini di berita-berita itu kan kemana-mana Pak Jokowi ini gandengnya adalah Pak Prabowo. Iya. Ya, sehingga kalau kita lihat di TV kemana-mana yang digandeng adalah Pak Prabowo. Ya. Terus kemudian masyarakat ini sekarang mengidamkan itu sosok yang tegas. Ya. Karena saya di LBH Purnawirawan yang tentunya harapannya di penegakan hukum kan begitu. Jadi Iya. inginnya sosok yang tegas, yang cekap, ya cekatan dan tanggap. Karena kondisi saat ini kan ekonomi kita juga sedang tidak ada baik saja, ya apa? Setelah COVID ini kan ekonomi Iya, iya. merosot, semua melesu dan lain sebagainya. Jadi butuh ada perubahan. Nah, Jadi jadi butuh orang yang tegas. Ya. lah butuh orang yang tegas. Nah, bagaimana dengan pendapat sebagian masyarakat ini ada gandengannya ya kali kita berbicara bahasa Jawa Malangan ini gandengannya Pak Prabowo. Nah, gandengannya atau wakil presiden yang jadi calon wakil presiden ini kok masih anak-anak gitu. Pengalamannya apa kan banyak orang yang lain yang lebih apa ya lebih istilahnya dari segi umur, usia, dari segi pengalaman. Contoh nih misalnya Pak Andika, misalnya Jenderal TNI Andika itu Jenderal Purnawirawan, Pak Andika mungkin bisa begitu. Tapi kenapa kok Mas Gibran ini gitu mana? Jadi memang begini, kalau kita cerita tadi Jenderal Andika ya, saya juga punya kedekatan dengan beliau karena kami juga turut mempromosikan beliau untuk menjadi Panglima TNI ya, walaupun hanya 1 tahun gitu kan. Karena setelah COVID itu kita membutuhkan kekuatan yang masif ya, yang cepat ya. Darat ini kan rumah sakitnya di mana-mana gitu. Maka Pak Andika sempat menjabat 1 tahun. Nah, kalau sekarang dihubungkan dengan wakilnya, kenapa tidak Pak Andika? Ya karena kalau nanti TNI dengan TNI, sepertinya kita jadi negara militer. TNI, Nah, militer. negara militer lagi. Ya. Negara militer. Nah, kan gitu. Sehingga mungkin ya Pak Andika cocok menjadi wakil presiden di calon yang lain. Tapi ini kan sudah ditetapkan ya. Nah, terus kemudian kenapa ini memilih Mas Gibran. Mas Gibran Iya. ya. Mas Gibran ini dikatakan masih muda. Iya. Terus kemenangannya pun boleh dikatakan disiasati secara hukum kan begitu ya Iya, katanya betul, ya. betul. Namun saya tidak mengomentari tentang hal umur ya. Karena ada utang budi juga. Jadi LBH Purnawirawan ini kalau menyampaikan surat ke Pak Presiden Jokowi agak susah. Kami menyampaikan lewat Mas Gibran di kantor Wali Kota Solo itu untuk disampaikan ke Presiden Jokowi mungkin melewati Istana Bogor. Iya. Ya, jadi surat LBH Purnawirawan ini bagaimana masuk ke Pak Presiden Jokowi ini lewat Mas Gibran. Iya. Ya, Lewat Mas Gibran Putra ini kan, Mahkota. Putra Mahkota yang Iya. dia kan sangat santun. Iya, betul. Sangat santun, kemudian juga ide gagasannya kan juga dari Kota Solo kan ditata ya. Ditata dengan kearifan lokal. Ya semua itu bisa saja berubah, tapi bagi Mas Gibran ini juga beban moral. Ya. Iya. Karena kalau dilihat di iklan Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa jadi wali kota Solo saja baru 2 tahun. Ya kan? Iya. Masih iya. banyak yang lain dan sebagainya. Betul, Ya, orang tua betul. saja tidak mendukung. Iya, Gitu ya. Betul. Nah, Mas Gibran ini nampaknya kalau saya lihat dari gesturnya dia ingin menunjukkan, lihat ya nanti kalau saya jadi wapres walaupun saya muda, ya kan? Pembuktian. Nah, pembuktian itu akan dibuktikan. Nah, ini malah lebih bagus. Ya kan? Saya muda tapi saya akan lebih aware.
saya akan lebih responsif ya Ya, daripada betul. yang tua-tua lah. Jadi seperti itu. Iya, siap. Nah, ini di akhir part kita yang satu, segmen kita yang pertama nih ya. Bagaimana kira-kira pendapat Pak Anin? Pak Anin ini mendukung nggak ini dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, terutama dari kacamata LBH Purnawirawan TNI Polri ya. Karena ini kan sudah di set ya. Jadi artinya kita tidak bicara lagi masalah muda dan lain sebagainya ya. Iya. Mas Gibran ya harus siap. Ya kan? Harus siap. Jadi artinya kalau Pak Prabowo tuh ya mungkin agak masuk lansia kan juga agak cepat lelah ya. Iya. Nah, otomatis Mas Gibran harus bisa mengcover ini. Kalau LBH sih memang punya program agenda. Ya, Siap. paling tidak penegakan hukum yang lemah di era Pak Jokowi ini turun ke anaknya harus bisa sebagai kesatria hukum yang tangguh gitu loh. Betul, betul. Iya kan? Iya. Kemudian putusan MK dan sebagainya ini kan polemik yang sebetulnya menurunkan martabatnya Mas Gibran juga ya. Iya. Nah, itu harus bisa nanti Mas Gibran tunjukkan ya bahwa di era kalau nanti misalnya beliau terpilih ya akan menunjukkan bahwa di era kepemimpinan saya hukum itu mampu tegak berdiri. Ya, Mas Gibran itu kan peduli wong cilik. Ya kan gitu. Iya. Itu modalnya di situ. Menghargai wong cilik ya. Perhatiannya hampir semua tertuju pada wong cilik ya. Jadi nanti hukum itu bisa-bisa harapan saya bisa jangan terbalik ya. Kalau terbalik kan hukum sekarang kan runcing ke bawah, Ke bawah. tumpul ke atas. Tumpul Kalau ke terbalik atas, berarti betul. kasihan Iya. orang itu ya. Iya, Nah, betul. paling tidak nanti ada kesetaraan hukum. Iya. Gitu loh. Oke. Ada kesetaraan hukum yang memang ini yang diidam-idamkan oleh masyarakat. Siap. Gitu. Nah, sobat media Purnawirawan, ini tadi paparan sedikit banget, sebenarnya kita kepingin yang lebih panjang tapi sayang durasinya terbatas ya. Jadi beliau Pak Anindya Darmanto ini sudah memaparkan sedikit tentang Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai calon presiden nomor 3. Nah, bagaimana nanti selanjutnya masih kita perlu membahas tentang Pak Ganjar, kita perlu membahas tentang Pak Anies Baswedan, ya seperti itu. Tapi di akhir ini nampaknya cukup dulu di segmen ini. Nantikan terus media Purnawirawan dan kita akan berjumpa di kesempatan berikutnya. Tapi mohon maaf, Pak Yuda, ini sebetulnya ilmu-ilmu ketatanegaraan saya belum keluar semua ini. Ya, Wah. tapi nggak ada masalah ya, Iya, ini iya, bukan iya. masalah politis ya. Siap, Terus siap. waktu di-cut ini kan, Iya. tapi tidak masalah lah. Baik, nanti di segmen yang lain kita pasti akan menagih janjinya tentang ilmu-ilmu tentang ketatanegaraan di beliaunya karena beliau kompeten di bidang itu. Baik, sobat media Purnawirawan, saya kira cukup dulu sampai di sini. Kita akan bertemu di kesempatan yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.